Baiklah, pembahasan pertama yaitu pengertian stres akademik. Stres akademik adalah kondisi ketika siswa memberikan reaksi dalam bentuk perilaku atau emosi yang bersifat negatif yang muncul akibat adanya tuntutan akademik atau segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini stres akademik biasanya disebabkan karena penilaian seseorang tentang keberhasilan dirinya dalam bidang akademik atau kekhawatiran akan hasil yang akan ia peroleh, terutama kemungkinan untuk gagal secara akademik. Bagi siswa yang mengalami stres perlu adanya pendampingan dan pelayanan bimbingan atau konseling. Oleh karena itu, selain orang tua, peran guru bimbingan konseling juga sangat penting. Selanjutnya yaitu faktor penyebab stres akademik. Walaupun disebut stres akademik, ternyata penyebabnya tidak hanya dari pelajaran atau guru di sekolah, tapi bisa juga karena tuntutan dalam keluarga, tekanan dari teman-teman sebaya, maupun kekhawatiran terhadap masa depan, baik tentang kemana akan melanjutkan kuliah, jurusan kuliah yang tepat. Faktor penyebab stres akademik. Pertama, beban akademik. yaitu stres akademik paling dominan biasanya disebabkan oleh banyaknya tugas sekolah dan ujian yang harus dihadapi, dan kekhawatiran apakah kamu bisa mendapat nilai yang baik atau tidak, karena waktu yang dihabiskan untuk belajar sangat banyak, dapat membuat siswa merasa tertekan karena kurang waktu untuk bermain atau bersosialisasi. 2. Tekanan dari keluarga. Yaitu tekanan dari keluarga adalah salah satu faktor penyebab stres yang berdampak terhadap performa akademik, seperti harapan orang tua agar anak bisa mendapatkan nilai yang baik, suka membanding-bandingkan, serta konflik dalam keluarga. Selain itu, kadang sikap orang tua yang mungkin ingin menunjukkan kepeduliannya dengan cara bertanya atau menasihati menyebabkan rasa tidak nyaman dan membuat siswa cenderung menghindar untuk membangun komunikasi dengan orang tua. Ketiga, interaksi teman sekelas. Yaitu stres muncul biasanya disebabkan karena hubungan dengan teman-teman sekelas yang kurang harmonis, baik karena ada perselisihan maupun ada persaingan dengan sesama teman. Kondisi ini dapat membuat siswa merasa tidak nyaman untuk belajar di kelas yang sama. Dampaknya, siswa akan kurang bersemangat untuk belajar, sering melamun, dan melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu. Keempat, masalah terkait masa depan. Yaitu penyebab stres akademik lainnya adalah kekhawatiran maupun harapan-harapan untuk masa depan, baik tentang jurusan kuliah maupun universitas yang ingin dituju. Siswa memiliki kekhawatiran terlebih tentang masa depan, sehingga membuat sulit untuk fokus pada target yang ada pada saat ini. Selanjutnya yaitu macam-macam gejala stres akademik. Terdapat beberapa hal yang akan dirasakan oleh siswa jika mulai merasakan stres akademik, baik secara emosional maupun fisik. Pertama, gejala emosional. Beberapa tanda yang menunjukkan siswa mengalami stres adalah perasaan gelisah, cemas, sedih, dan depresi. Kedua, gejala fisik. Sementara dari sisi fisik yang terasa adalah rasa sakit kepala atau pusing, jantung berdebar-debar, sulit tidur, diare, serta mudah lelah. Siswa merasa kehilangan semangat untuk belajar. Selanjutnya yaitu tips menghadapi stres akademik. Pertama, siswa diminta untuk membuat target akademik yang terukur. Yaitu target nilai setiap mata pelajaran tidak harus sama, karena kadang ada mata pelajaran yang lebih menonjol atau sebaliknya. Kedua, siswa perlu belajar untuk mengelola waktunya dengan efektif. Salah satu cara yang bisa diterapkan adalah menyusun agenda harian atau yang saat ini dikenal dengan istilah bullet journal. Siswa dapat diarahkan untuk menuliskan apa saja tugas-tugas yang harus dikerjakan, ujian yang akan dihadapi, atau kegiatan lain seperti ekstrakurikuler dan jadwal les. Jurnal ini akan mempermudah siswa memantau kegiatan sehari-harinya. Ketiga, menerapkan metode pembelajaran yang variatif. Keempat, cari waktu bersama dengan keluarga atau orang tua untuk berdiskusi masalah akademis yang dirasakan siswa. Kelima, cari titik tengah untuk bisa memastikan apakah harapan orang tua dengan siswa sesuai dan realistis untuk dicapai. Keenam, membantu siswa untuk memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan yang ada.